sudah kan semua perkataan Yesus itu kami percaya. Kalau Anda percaya semua perkataan Yesus, Yesus sebagai hamba, kenapa Anda setarakan dengan Tuhannya? Ia telah berada di bawah hukuman. Oke. Percaya sebagai apa? Saya tanya sama Bung. Percaya sebagai apa? Dengar dulu. Sebab iya, saya dengarkan. Percayanya sebagai apa? Sebagai anak tunggal Allah. Nah, di mana ayatnya? Ayat 18. Yohanes 3 ayat 18. Barang siapa percaya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Oke? Anda sudah dengar itu kan? Banyak sekali yang menyatakan bahwa Yesus itu adalah anak tunggal Allah. Dan juga di situ ada di dalam ayat juga. Saya cari sampai malam ini sampai selesai, kita tuntas. Di dalam Alkitab banyak penjelasan tentang Yesus mengakui bahwa dirinya Tuhan. Ada, Bang. Abang baca dari sini. Ya itu sudah selesai, itu tadi sudah dibahas. Nggak usah diulang-ulangi lagi. Belum. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Nah, bayangkan oleh Dia loh. Oleh dirinya yang akan menyelamatkan dunia, bukan Bani Israel yang dari tadi kalian bilang. Dunia. Anda sendiri bilang tadi keselamatan dari bangsa Israel, dari bangsa Yahudi, gimana sih? Itu siapa yang Amir itu tadi bilang, Bang, iya memang begitu. Tadi bilang saya sendiri mengatakan. Setelah saya bilang Amir, sekarang begini Bang, begini Bung. Kamu yang mengaku sendiri bahwa keselamatanmu dari bangsa Israel. Keselamatan kita semua ada itu. Saya kan bilang kalian tidak takut bahwa benar-benar yang akan datang menghukum, menghakimi adalah Tuhan Yesus. Kalau Anda tetap untuk Israel. Saya buka juga ucapan Yesus yang menjadi hakimnya siapa di akhir zaman nanti. Coba. Nih, ini perkataan Yesus. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya. Oke? Yaitu firman yang telah kukatakan. Oke? Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Apa yang dia katakan? Apa yang dia katakan? Nah, oke. Jadi yang akan menjadi hakimnya itu adalah ajaran Yesus, karena yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Berikutnya lihat. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Nah, dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi, apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Yesus menerima firman, perintahnya untuk menuju hidup yang kekal. Saya tanya sama Bung, bagaimana caranya untuk menggapai hidup yang kekal? Terus? Jawab, saya tanya. Ya, untuk mendapat hidup yang kekal, satu-satunya yang bisa kita mendapat hidup yang kekal, Yesus berkata, ini kalimat Yesus kan? Ada juga kalimat Yesus berkata dalam Yohanes 3 ayat 16. Ya. Yohanes 3 ayat 16. Perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Karena Bapak sudah tahu bagaimana caranya untuk doa Yesus, bagaimana caranya agar orang itu masuk ke dalam kehidupan yang kekal nanti di dalam kerajaan surga. Apa ini? Maksudnya pertanyaan ini kok bertubi-tubi?
Lu masih bersama. Ini kan saya bilang. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Saya ingin tahu hidup yang kekal itu seperti apa menurut ajaran Yesus, Pak. Ya, menurut ajaran Yesus yang hidup yang kekal orang yang percaya kepadanya, karena tidak ada satu orang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu kata Yesus. Berarti Bapak nggak tahu. Kita buka ya. Ini bukan karangan saya. Imanku kok kamu yang paling tahu. Tahu aja kamu ini. Ya ini ayatnya kata Yesus, Pak. Bapak baca ini. Silakan Bapak yang baca. Ini adalah hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus itu. Ya. Terus apa masalahnya? Jadi, Bapak tadi suruh jawab, Bapak nggak bisa jawab. Saya kasih tahu, sekarang Bapak bilang apa masalahnya? Mas, Anda harus mengenal Bapa dan harus mengenal Yesus. Itu adalah hidup yang kekal. Anda mengenal Bapa itu sebagai apa? Kata Yesus. Iya, satu-satunya Allah yang benar nggak? Kata Yesus. Satu-satunya Allah. Berarti tidak ada yang lain selain Allah ya? Jangan engkau menyembah Allah lain di hadapanku. Iya kan? Iya. Inilah yang menuju kehidupan yang kekal itu, kata Yesus. Kan tadi perintahnya hidup yang kekal. Kata Yesus, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau Bapa, satu-satunya Allah yang benar. Kata Yesus, hanya Bapa satu-satunya Allah yang benar, atau Allah itu satu-satunya Tuhan yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yesus sebagai utusan, sebagai hamba Tuhan. Tetap, Allah itu sesembahannya orang Muslim. Allah yang kami sembah adalah Allah Israel, bukan Allah yang ada di Mekah. Jangan diantar ke sana, itu lain. Nggak usah baca situ dulu, itu yang dikatakan Yesus itu aja dulu. Nggak usah kau samakan dengan di Islam dulu lah. Siapa yang Tuhan Allah yang menurut Yesus? Allah. Yesus itu sendiri, itu aja. Bung, saya ajak lagi, kita runut lagi pembahasan tadi ya. Pertama, Bung sudah percaya Yesus sebagai hamba Tuhan. Jelaskan dulu dong, jangan terlalu anda terus. Saya jelaskan dulu, gimana? Ya kita runut ya. Sudah, Bapak jelaskan di sini, silakan. Oke, saya jelaskan dulu. Di situ ditegaskan bahwa satu-satunya Allah yang harus engkau sembah adalah Allah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Berarti Anda harus mengenal Allah yang dimaksud Tuhan Yesus itu siapa. Itu yang harus engkau sembah. Dan engkau harus mengenal Yesus Kristus yang telah diutus Allah. Rasul. Engkau harus mengenal Dia dari pengetahuan mana? Dari pengetahuan murid-muridnya, dari kesaksian semua orang yang hadir pada saat itu. Siapa Dia? Bukan dari Al-Quran. Al-Quran itu kitab yang sudah tahun baru yang sekarang. Alkitab itu jelas di dalam cerita tentang Alkitabnya jelas. Bapak menjelaskannya bikin burem. Sengaja Anda sudah jelas kok. Penjelasannya yang burem jadinya. Anda tidak mau paham karena Anda mulai ketakutan dengan keimanan. Kok ketakut? Karena apa? Makanya Pak, sebagai diskusi yang baik, kita selalu merunut pembahasan dari awal biar tidak ambigu. Saya bilang tadi. Pertama saya bilang begini. Ketika dikatakan Yesus sebagai utusan, Bapak percaya. Ketika Yesus sebagai dikatakan hamba Tuhan, Bapak percaya. Ketika Yesus menyembah Tuhannya yang dikenal oleh Yesus, Bapak percaya. Dan ketika Yesus mengajarkan firman sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Bapak, Bapak percaya. Dan firman Tuhan itu perintahnya adalah menuju kepada kehidupan yang kekal. Seperti apa kehidupan kekal itu? Adalah mengenal satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus sebagai utusan. Kenapa di sini Bapak kebingungan? Tidak kebingungan. Ada satu alasan yang juga Anda perlu tahu. Bahwa semua isi yang Alkitab yang Anda ungkapkan malam ini, Anda memaksakan saya harus percaya, tetapi Anda membuang satu pernyataan Alkitab, yaitu Yesus adalah Tuhan. Anda tidak mau percaya, ya kan? Itu goblok namanya, Bang. Kalau aku percaya dengan dalil-dalil yang engkau utarakan, karena keimanan kami. Keimanan baca lagi, ya pelan-pelan. Keimanan kami adalah keimanan yang hakiki
yang benar-benar mengenal Dia. Dia Yesus Sebagai apa? Sebagai apa? Dia sebagai hamba, sebagai anak Allah, sebagai utusan, sebagai Tuhan, sebagai Bapa, sebagai Rabi. Nah, Kitab menjelaskan. Bung. Jadi bingung, Bung. Anda saja yang karena Anda tidak mengenal Dia, makanya Anda bingung. Anda tidak mengenal Bapa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus, makanya Anda bingung. Bung, mari kita gunakan akal sehat. Kembali kepada ayat ya. Saya tidak asumsi. Yesus berkata, seorang hamba tidak lebih besar dari tuannya, tidak lebih tinggi dari tuannya. Benar nggak? Itu kata Yesus, benar ya? Sudah kan, semua perkataan Yesus itu kami percaya. Kalau Anda percaya semua perkataan Yesus sebagai hamba, kenapa Anda setarakan dengan Tuhannya? Ya karena di dalam Alkitab juga dikatakannya sebagai Tuhan. Kan Tuhan berbeda dengan hamba. Tadi Anda sudah setuju. Siapa ya, kalau dalam konteks harufiah Tuhan berbeda sebagai hamba. Tapi dalam konteks penyataan diri Yesus, gimana kedoktrinan itu namanya? Ya, urusannya doktrin kami kan Anda tidak perlu tidak perlu kayak ketakutan gitu. Bung, gini ya. Di dalam Al-Quran, saya kalau bawa Al-Quran takutnya Anda mencocokkan. Tapi begini, kenapa saya bilang saya percaya ketika Yesus sebagai utusan Tuhan, sebagai hamba Tuhan, saya percaya karena itu masih paralel ayatnya dengan ayat Al-Quran. Bahkan ketika Yesus diutus untuk kalangan Bani Israel, kami percaya karena sesuai dengan ayat Al-Quran. Oke? Ketika dia dikatakan sebagai hamba, seorang hamba, saya percaya karena ayat Al-Quran juga. Yesus berkata, Nabi Isa berkata di salah satu surah, misal di Al-Quran, ini Abdullah, sesungguhnya aku ini adalah seorang hamba Allah. Aku diberikan kitab Injil. Udah tahu ajarannya seperti ya sudah, makanya berarti saya tidak nyinggung Al-Quran karena nanti abang bilang saya mencocok-cocokkan. Oke, kita fokus di dalam kitab Anda sekarang ya. Nah, sekarang di kitab Anda sudah percaya Yesus sebagai utusan Tuhan, sebagai hamba Tuhan. Kenapa Anda sejajarkan Yesus adalah Bapak sendiri? Saya tanya sama Bung, apakah Anda percaya bahwa Bapak juga, Bapak yang disembah oleh Yesus berarti seorang hamba juga? Bapak yang disembah oleh Yesus? Oh, jangan Anda putar kalimatnya. Alkitab tidak menulis itu. Anda tadi bilang Yesus adalah Bapak juga, benar nggak? Saya dari ucapan Yesus. Selama Yesus tidak mengucapkan itu. Di mana ucapan Yesus adalah Bapa itu sendiri? Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Oke? Oke, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Oke, sekarang ada kalimat begini. Bapa lebih itu bukan. Oke, Bapa di situ harfiah atau apa memahaminya? Saya coba. Harfiah. Berarti Bapa di dalam Yesus, Yesus di dalam Bapa. Iya. Oke, baik. Ketika Yesus berkata bahwa Bapa lebih besar dari aku, bagaimana? Bang, dengar Bang. Nah, konteks lebih besar atau tidak bukan berarti mengesampingkan keberadaan Bapa di dalam Yesus. Oke, sekarang Bapak mau kemana arahnya? Bapak tadi bilang harfiah. Oke, kalau harfiah di situ ada kesetaraan dan kesejajaran Yesus dengan Bapak gitu. Apaan itu? Yesus dengan Bapak, di situ Bapak memposisikan Yesus dan Bapak itu sejajar dan setara gitu. Baca Alkitab baik. Baca Alkitab. Jadi Yesus itu adalah firman, Bang. Alkitab sih, Bang. Firman yang Allah. Kita baca itu dari tadi apa, Pak? Jadi dengar, Bang, saya mau jelaskan. Yesus itu adalah pikiran Allah, firman Allah. Secara wajar kalau dia menyatakan dia sebagai hamba di hadapan Allah, dia sebagai utusan, dia sebagai apapun, tetapi dia menyatakan dirinya juga bahwa aku ini adalah Bapa. Kalau engkau mengatakan aku Tuhan, akulah Tuhan. Kalau engkau mengatakan aku Rabi, aku Rabi. Ya kan?
Kalau engkau mengatakan aku guru, aku guru. Nah, di dalam pribadi pikiran, di dalam pribadi Allah, ada pikiran Allah yang menjadi manusia itu. Dan manusia itu menyatakan Bapa di atas itu adalah Bapakku, Tuhanku, Allahku, dan dia sebagai hamba. Itu hal yang wajar yang tidak dimengerti oleh umat Islam. Karena keilahian Yesus itu jelas-jelas benar bahwa dia adalah Yesus, Allah itu sendiri. Pikiran Allah yang hidup. Itu yang tidak dimengerti oleh teman-teman Muslim. Makanya dalil Alkitab apapun yang kalian cari, kalian tidak akan menemukan kelemahannya. Karena kami sudah mengerti benar tentang Alkitab. Oke, selamat malam. Saya keluar. Oke. Kok keluar? Keluar sih, Pak. Saya sudah Orang saya tidak menyangga, saya tidak potong, saya menghargai narasi Bapak. Nanti semoga bilangnya dipotong-potong. Anda tidur dan Anda menghayati bahwa Yesus itu ternyata Tuhan yang dimaksud. Di mana ayatnya? Orang ayatnya hamba kok malah maksa. Bapak ini nggak ngerti loh. Bahkan Bapak ini sedang Aduh. Ya Allah, ya Rahim. Aduh, Allah.